Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM A1P1240112. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan mata kuliah Geomorfologi Umum. Langsung saja ke materinya, yaitu geomorfologi dibagi atas 3 kata, yaitu geo, morfo, dan logos. Geo artinya bumi, morfo artinya permukaan, dan logos artinya ilmu. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama yaitu geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Yang kedua yaitu geomorfologi adalah studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula genetik, dan proses perkembangan dan komposisi materialnya. Perkembangan geomorfologi sebelum era 1970 dan setelahnya. Sebelum era 1970 kita kenal dengan adanya paradigma Davis. Paradigma Davis itu kesepahaman dari para ahli tentang ilmu tertentu, dalam hal ini ilmu geomorfologi. Paradigma Davis menekankan pada geomorfologi itu mengkaji struktur, proses, dan stadium. Sedangkan di era 1970 kita kenal dengan paradigma King. Paradigma King ini ditekankan pada bentuk lahan, materi, dan proses. Ini terdapat penonjolan bentuk lahan dan ilmu geomorfologi, di mana ini menjadi seluruh wilayah di permukaan bumi dapat dipetahkan dan simbol area atau poligon tertutup. Bentuk lahan objek material geomorfologi kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Bentuk lahan objek material geomorfologi merupakan penampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu, sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik material. Selanjutnya yaitu bentuk lahan genetik. Bentuk lahan genetik terbagi menjadi 5, yaitu relief, struktur, material, waktu, dan proses. Relief yaitu menggambarkan keragaman ketinggian dari bentuk permukaan bumi. Sedangkan proses adalah pekerjaan terjadinya bentuk lahan permukaan bumi. Waktu yaitu mengarah kepada kapan akan terjadinya bentuk lahan. Selanjutnya yaitu material yang menyusun dari bentuk lahan permukaan bumi. Struktur yaitu struktur yang terjadi dalam permukaan bumi. Kedudukan geomorfologi umum. Peran geomorfologi dalam ilmu kebumian. Yang pertama yaitu geologi. Geomorfologi dianggap sebagai cabang geologi karena geomorfologi mempelajari bentuk permukaan bumi yang merupakan hasil dari geologi. Yang kedua yaitu klimatologi, memberikan konteks penting untuk memahami proses geomorfologi. Iklim menentukan jenis dan intensitas proses yang membentuk permukaan bumi. Yang ketiga yaitu fisiografi. Geomorfologi adalah ilmu yang mendasari fisiografi, di mana hal ini memberikan kerangka kerja untuk alat memahami bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Yang keempat, oseanografi. Geomorfologi memberikan perspektif penting untuk memahami bentuk dasar sedimentasi antara litosfer dan hidrosfer. Yang kelima, mineralogi. Geomorfologi memberikan perspektif penting untuk memahami distribusi, kelimpahan, dan proses pembentukan mineral. Yang terakhir atau yang keenam yaitu petrografi. Geomorfologi mempelajari bentuk lembah, sungai, dan ingin memahami bagaimana lembah tersebut terbentuk dan menggunakan informasi petrografi. Selanjutnya yaitu bentuk lahan wadah bagi ekosistem. Yang pertama, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik merujuk pada faktor non-hidup.
Faktor abiotik ini mencakup berbagai unsur fisik dan kimia seperti sinar matahari, air, suhu, tanah, dan udara. Yang kedua yaitu lingkungan biotik. Lingkungan biotik merujuk pada semua makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem seperti tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan semua organisme hidup lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan kultur. Lingkungan kultur atau lingkungan budaya merujuk pada segenap faktor budaya yang mengelilingi dan memengaruhi kehidupan seseorang atau kelompok. Terapan ilmu geomorfologi. Yang pertama yaitu lingkungan geomorfologi. Menurut pada segenap faktor yang memengaruhi bentuk permukaan bumi dan proses yang membentuknya. Yang kedua yaitu sumber daya geomorfologi. Memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Yang ketiga yaitu bahaya geomorfologi. Geomorfologi itu sendiri bukanlah sesuatu yang berbahaya, tetapi proses geomorfologi dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Selanjutnya yaitu sumber daya dan bencana. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan bencana adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan bagi manusia. Mungkin itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.